Nabirong. Ada kita ada bikin kumpulan untuk acara-acara nyanyi, penghiburan, dan untuk juga mengunjungi sesama teman-teman yang memang kita suka nyanyi-nyanyi lah, happy-happy gitu. Ada Terus apa, Bang? kuasa hukum juga, Bang Hotma? Ya. Penunjukan kuasa hukum. Ya, kita kemarin ada beberapa lawyer senior memang dipercayakan ya oleh Saudara Hotma Sitompul untuk memang mewakili kepentingan Hotma Sitompul dalam kaitannya adanya kekisruhan dalam rumah tangga yang memang akhirnya di media sosial maupun di luar itu menjadi ramai. Jadi ramai yang tidak ada santunnya, tidak ada etikanya. Berarti Bang, kalau tadi malam pertemuan Abang dengan Hotma Sitompul dengan Bang Hotma, apa Bang, kenapa alasan Bang Hotma belum sampai saat ini belum mau bicara dengan ke media, Bang? Jadi Hotma untuk sementara menahan diri dulu ya, sambil melihat sampai di mana istrinya ini, anaknya ini yang namanya Desire, Bams itu memperlakukan Hotma Sitompul di luaran sana bersama Hotman Paris. Nah, itu mau dilihat dulu seperti apa. Karena memang kalau sudah memang di luar konteks ya, di luar konteks hukum ya, Hotma pun akan bertindak. Tapi untuk sementara ini kami beberapa rekannya memang dipercaya untuk mewakili Hotma Sitompul untuk mengcounter ataupun menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya ataupun anaknya itu adalah sama sekali nol, tidak benar. Berarti sejauh ini masih dibilang kapasitas wajar, Bang. Kalau Abang tadi menyatakan nunggu nunggu sikap segala macam, itu berarti masih dianggap batas wajar, Bang. Artinya kalaupun Hotma Sitompul belum bicara ya, karena memang ini kan belum naik ke ranah hukum. Artinya masih berkembang di media sosial. Nah, inilah yang memang disesalkan oleh Hotma Sitompul. Kok ujuk-ujuk istrinya itu mendatangi Hotman Paris. Kita semua tahu Hotman Paris ini kan banyak omong. Padahal apa yang dia omongin itu pun kadang keluar dari konteks gitu. Nah, ini juga kita akan peringatkan Hotman Paris ya, untuk dia bicara hukum, jangan bicara di luar hukum. Artinya kalau memang ada kuasa untuk Hotman Paris, silakan jalankan kuasanya. Tidak cuap-cuap di media di mana-mana. Yang akhirnya memang tidak pada konteksnya lagi dari persoalan yang dikuasakan oleh Desire kepada Hotma Sitompul. tapi selain itu ada masih curhatan-curhatan secara personal mungkin ke Semalam ada curhatan tersendiri nggak sih Bang antara Bang Hotma sama Abang? Iya, Bicara tentang Hotma banyak cerita sama saya sampai yang paling mendalam pun. Jadi kalau ada kata-kata, ada bahasa yang dibilang Hotma Sitompul berbuat yang tidak pantas kepada menantunya, itu sama sekali tidak benar. Dibantah. Kalau saya, ini kata-kata Bang Hotma, kalau saya berbuat yang tidak pantas, padahal saya juga sudah memang sebagai agamis ya, artinya saya banyak semua berserah kepada yang di atas ya, saya orang gereja. Jadi kalau saya berbuat yang tidak pantas dan tidak terpuji, ya, bukan saya mengusir Desi, Desi yang mengusir saya, kan ini kebalik. Masa saya yang berbuat salah, ternyata Desi yang saya usir, di mana logikanya? Coba Anda. Saya berbuat yang tidak terpuji, padahal saya orang yang beragama, saya tidak akan mengusir Desi. Nah, sebaliknya, ya, coba dipikirkan. Sebaliknya seperti apa? Akhirnya saya sampai mengusir Desi. Itulah curhatannya
Pak Hotma Sitompul kepada saya. Bang Hotma sendiri Mengusir Apa itu sih bang alasannya Bang Hotma mengusir? Ya karena sudah keterlaluan, artinya sekali, 2 kali, 3 kali dengan tanda kutip, saya pikir media tahulah, ya. Berarti yang selingkuh di sini Desire bang? Ya saya tidak bilang itu ya, tetapi ada seseorang yang memang menjadi ganjalan hatinya Pak Hotma Sitompul. Bang Hotma sendiri sudah mengetahui itu udah sejak berapa lama, Bang? Sudah hampir 1 tahun ini. 1 tahun. Hampir 1 tahun ini didiamkan, ternyata semakin menjadi-jadi. Nah. Itulah puncak kemarahan Hotma Sitompul kepada Desire sehingga Desire diusir. Berarti orang ketiga itu adanya justru dari pihak Desi ya bang, bukan pihak dari Hotma. Saya nggak Orang bilang ketiga begitu, tetapi yang jelas ini supaya jangan jadi fitnah. Yang jelas curhatannya Hotma Sitompul adalah kalau saya berbuat yang tidak pantas kepada menantu, maka sayalah yang diusir oleh Desi. Nah ini kan kebalikannya, saya mengusir dia, ada apa? Berarti kan saya udah tidak tahan dan saya tidak bisa terima perbuatannya. Itu kejadian itu pernah Bang artinya pernah diceritakan nggak Bang? Artinya kan setahun tadi Abang bilang ya, Ya. sudah setahun. Ada nggak Bang yang mungkin Bang Hotma cerita ke Abang kalau kejadian yang paling membuat Bang Hotma terpukul itu di kejadian yang mana tuh Bang? Iya, saya pikir ada seseorang yang tampil menjadi figur ya, yang akhirnya membuat Bang Hotma atau Hotma Sitompul itu tersinggung. Dan saya juga dikasih lihat fotonya seperti apa. Dan saya pikir media udah pada tahu lah, ya silakan media cari sendiri informasinya. Tapi yang jelas Hotma tidak pernah berbuat yang memang seperti yang berita di luar. Nah ini kan kita nggak tahu Hotman Paris besar-besarin segala macam sampai entah ratusan apartemen katanya entah apalah. Kadang Hotman Paris ini memang tidak ngaca ya. Jangan dipikir dia pengacara yang paling hebat, tidaklah. Kita semua juga orang ada kok. Kita tidak sombong seperti dia ya, pamer-pamer itu entah apanya itu yang di tangannya itu. Sementara ini memang dia menutup diri ya, dia percayakan kepada kami ya, khususnya saya ya untuk memang menyampaikan ini kepada media. Kenapa Hotma Sitompul tidak bicara dan tidak tampil di media ya. Jadi saya klarifikasi dulu ya, bahwa itu tadi intinya saya tidak akan pernah mau mengusir istri saya kalau tidak diduluin. Kalau langkah hukum, Kalau sudah memang mau masuk ke langkah hukum, silakan gugat. Mau minta apa? Kan ada harta gunung gini ada, sebut aja, gugat di pengadilan. Jadi tidak di pinggir jalan itu berteriak-teriak kemana-mana semua supaya orang dengar, orang yang nggak perlu tahu pun jadi dikasih tahu. Apa keuntungannya? Kan kalau tidak mau menghancurkan saya, itu kan apa motivasinya Hotman Paris kan begitu. Hotman Paris ini punya misi untuk menghancurkan Hotma Sitompul. Apa itu yang Hotma Sitompul belum perlu tampil.